Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam. Perkenalkan, nama saya Ari Kurniawan dengan NIP 431241100009, mahasiswa Mercubuana jurusan Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi mata kuliah pengantar ekonomi makro untuk tugas besar 2. Pada presentasi ini saya membahas dampak penting dari penutupan jalur Selat Hormuz, jalur strategis utama bagi perdagangan minyak dunia, terhadap kebijakan ekonomi makro di Indonesia di tahun 2025. Indonesia sebagai negara yang mengimpor minyak neto sangat terpengaruh oleh perubahan ini, sehingga pemahaman dampaknya sangat krusial. Di bagian slide pertama, ini adalah pentingnya Selat Hormuz sebagai jalur strategis. Selat Hormuz merupakan checkpoint maritim yang sangat krusial, menghubungkan Teluk Persia dan Teluk Oman, dan menjadi jalur pelayanan utama bagi sekitar 20% konsumsi minyak dunia setiap hari. Di Indonesia, sebagai salah satu pengimpor minyak utama dari Timur Tengah, sangat bergantung pada kelancaran transit melalui Selat Hormuz ini. Penutupan jalur Selat Hormuz bukan sekedar kejadian geopolitik biasa, melainkan sebuah peristiwa yang memiliki implikasi sangat luas terhadap geostrategi dan perekonomian global. Posisi Selat Hormuz yang merupakan titik bottleneck dalam rantai pasokan minyak dunia menyebabkan setiap gangguan di jalur ini berpotensi langsung mempengaruhi harga minyak mentah global dan ketersediaan energi secara signifikan. Dampaknya dari penutupan jalur ini bisa memicu krisis energi global yang berimplikasi langsung kepada ketahanan energi dan stabilitas ekonomi makro Indonesia. Sebagai negara pengimpor neto minyak yang pada tahun 2025 masih bergantung pada impor minyak sekitar 25 atau 35% dari kebutuhan totalnya. Indonesia menghadapi resiko eksternal yang semakin meningkat dan kompleks. Oleh karena itu, penutupan Selat Hormuz memaksa Indonesia untuk menyesuaikan kebijakan ekonomi makro secara strategis agar mampu mengatasi tekanan minyak harga global yang meningkat, menjaga stabilisan inflasi, serta mempertahankan neraca perdagangan agar tetap sehat. Penyesuaian kebijakan ini menjadi langkah penting untuk mengantisipasi fluktuasi harga energi yang berpotensi menyebabkan gejolak ekonomi seperti inflasi yang tinggi dan defisit anggaran yang melebar. Secara keseluruhan, peran Selat Hormuz dalam rantai pasokan minyak dunia menjadikan sebagai titik strategis yang perlu perhatian serius dalam menjaga kestabilan ekonomi Indonesia, terutama dalam konteks kebijakan ekonomi makro di tahun 2025 yang penuh ketidakpastian global. Krisis geopolitik di Selat Hormuz. Konflik regional antara Iran dan negara-negara barat menimbulkan risiko tinggi terhadap keamanan Selat Hormuz, yang merupakan jalur strategis utama dalam rantai pasok energi dunia. Eskalasi militer di kawasan ini dan berpotensi penutupan permanen jalur Selat Hormuz menciptakan ketidakpastian besar di pasar energi global. Gangguan arus minyak dan gas melalui jalur ini menyebabkan kenaikan harga minyak yang signifikan, sehingga menempatkan Indonesia dalam posisi rentan menghadapi kenaikan harga energi dan gangguan pasokan yang sulit diprediksi. Pada tahun 2025, ketegangan geopolitik di Teluk Persia memuncak akibat persaingan kekuatan regional antara Iran dan negara-negara Teluk, serta tekanan sanksi internasional yang dijatuhkan pada Iran. Kondisi ini berkontribusi langsung pada penutupan jalur Selat Hormuz, yang menghubungkan ladang minyak terbesar dunia Timur Tengah dengan pasar energi di Asia dan seluruh dunia. Penutupan jalur ini menyebabkan gangguan signifikan dalam supply chain energi global, sehingga harga minyak melonjak tajam karena kekhawatiran kelangkaan pasokan. Indonesia sebagai salah satu negara pengimpor minyak utama menghadapi resiko fluktuasi harga yang sulit diprediksi dan ketidakpastian politik internasional yang berpotensi memperpanjang krisis energi serta menyulitkan prediksi ekonomi jangka menengah negara. Situasi ini mempercepat upaya negara-negara konsumen minyak termasuk Indonesia untuk mencari sumber energi alternatif dan mempercepat transformasi energi menuju penggunaan energi terbarukan. Namun, resiko yang datang dari ketegangan geopolitik dan krisis yang diperpanjang memberikan tantangan besar bagi stabilitas makroekonomi
Indonesia khusus dalam menjaga kestabilan inflasi, defisit neraca pembayaran, dan daya saing industri nasional. Dampak langsung pada harga minyak inflasi, penutupan Selat Hormuz memicu lonjakan dramatis harga minyak dunia yang diproyeksikan bisa mencapai 130 US dollar per barel dengan kenaikan biaya impor minyak yang mencapai hingga 300%. Lonjakan ini berdampak langsung dan signifikan terhadap ekonomi Indonesia, menyebabkan inflasi melonjak tajam sehingga estimasi 57%. Jauh melampaui target Bank Indonesia yang hanya berkisar antara 1,5 atau 3,5%. Kenaikan harga energi secara langsung memperberat beban biaya produksi dan distribusi sampai seluruh sektor, sehingga mendorong kenaikan harga barang dan jasa secara luas dalam perekonomian domestik. Dalam jangka pendek, harga minyak melonjak ke kisaran 80-110 dolar per barel dalam waktu singkat, menyebabkan tekanan besar pada struktur biaya ekonomi nasional. Energi yang merupakan input penting di hampir semua sektor industri dan jasa menjadi faktor utama ke dalam peningkatan inflasi. Kenaikan biaya bahan bakar dan listrik memicu kenaikan biaya produksi dan transportasi yang berimpas pada meluasnya kenaikan harga barang dan jasa. Di sisi fiskal, defisit anggaran memperbesar dari 2,4% menjadi 2,9% dari produk domestik bruto (PDB) karena peningkatan subsidi energi yang harus dikeluarkan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga domestik sekaligus daya beli masyarakat. Meski membawa tantangan besar, krisis energi ini juga menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk mempercepat program transisi energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Investasi dalam sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, panas bumi, serta pengembangan biofuel dari kelapa sawit dapat mendorong lebih kuat sebagai alternatif untuk mengurangi ketergantungan impor minyak. Dalam konteks kebijakan makroekonomi, sinergi dan antara kebijakan moneter dan fiskal harus dijalan dengan cermat untuk menjaga keseimbangan antara mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi. Hal ini termasuk pengelolaan risiko inflasi agar tidak menekan konsumsi masyarakat secara berlebihan, sehingga stabilitas ekonomi makro tetap terjaga meskipun menghadapi tekanan eksternal yang berat. Dampak pada defisit anggaran dan neraca pembayaran, meningkatnya harga minyak dunia yang signifikan akibat penutupan jalur Selat Hormuz mendorong kenaikan tajam subsidi bahan bakar di Indonesia, sehingga memperlebar defisit anggaran dan memberikan tekanan besar terhadap APBN tahun 2025. Kenaikan biaya impor minyak yang diperkirakan mencapai 300% menyebabkan beban fiskal yang berat dalam bentuk subsidi energi, khususnya subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Subsidi ini menjadi komponen terbesar dalam pembekalan defisit anggaran yang negara yang turut berkontribusi memperbesar defisit transaksi berjalan sehingga diprediksi mencapai 2 atau 3% dari produk domestik bruto (PDB). Tekanan fiskal dan internal ini menimbulkan risiko makroekonomi serius. Defisit transaksi berjalan yang melebar terutama disebabkan oleh lonjakan impor minyak dan energi menimbulkan kerentanan secara pembayaran dan mengancam stabilitas nilai tukar rupiah. Jika nilai tukar rupiah terus melemah, risiko inflasi impor akan meningkat dan biaya pembayaran utang luar negeri akan membebani kondisi keuangan nasional. Tekanan ini juga meningkatkan risiko penurunan rating kredit Indonesia yang pada gilirannya dapat memperburuk akses pembiayaan luar negeri dan investasi asing. Dalam kondisi krisis ini, pengawasan fiskal yang ketat dan kebijakan makroprudensial sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas makroekonomi. Pemerintah harus berhati-hati dalam mengelola subsidi dan defisit agar tekanan eksternal tidak menimbulkan konsekuensi yang lebih luas. Strategi mitigasi yang komprehensif harus melibatkan sinergi kebijakan fiskal dan moneter termasuk pengendalian belanja negara, penguatan cadangan devisa, serta upaya diversifikasi sumber energi untuk mengurangi ketergantungan impor minyak dan menjaga keberlanjutan fiskal serta stabilitas ekonomi nasional secara keseluruhan. Dampak pada rantai pasokan dan sektor industri, penutupan jalur Selat Hormuz menyebabkan gangguan signifikan pada pasokan minyak dan bahan bakar utama ke Indonesia.
yang berdampak langsung pada sektor industri, manufaktur, transportasi, dan logistik yang sangat bergantung pada energi fosil. Kenaikan biaya bahan bakar transportasi dan logistik yang signifikan mengganggu rantai pasok domestik dan menyebabkan kenaikan biaya produksi sektor manufaktur antara 15 atau 25%. Hal ini menurunkan daya saing produk Indonesia dan mengurangi pangsa pasar ekspor manufaktur hingga 5 atau 8% yang berpotensi memperlambat pertumbuhan industri serta memperkecil margin keuntungan perusahaan. Dalam menghadapi tantangan ini, Pertamina selaku BUMN energi memiliki peran krusial dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga BBM di dalam negeri atau melalui strategi pengelolaan cadangan, diversifikasi pasokan, serta mitigasi resiko dengan mencari sumber pasokan alternatif dari negara lain. Kedepan, sinergi antara sektor swasta dan pemerintah menjadi sangat penting untuk memperkuat ketahanan rantai pasok energi nasional demi menjaga stabilitas ekonomi dan keberlanjutan industri. Tantangan kebijakan moneter Bank Indonesia menghadapi dilema kebijakan sangat kompleks dan sulit pada tahun 2025 akibat dampak penutupan jalur Selat Hormuz yang memicu lonjakan harga minyak dan energi secara signifikan. Di satu sisi, Bank Indonesia diperkirakan akan menaikkan suku bunga acuan atau BI rate hingga mencapai 12% dalam skenario krisis untuk mengendalikan inflasi yang melonjak tinggi dan mengerus daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah dan menengah. Kenaikan harga bahan bakar meningkatkan biaya transportasi dan distribusi barang yang kemudian berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok sehingga mengurangi konsumsi rumah tangga, komponen vital yang menjadi motor penggerak utama ekonomi nasional. Namun di sisi lain, menaikkan suku bunga terlalu tinggi berisiko memperlambat pertumbuhan ekonomi dan investasi yang sudah mulai melemah akibat tekanan eksternal dan ketidakpastian global. Jika Bank Indonesia menurunkan suku bunga untuk mendukung pertumbuhan, maka resiko inflasi yang memburuk dan hilangnya kepercayaan pasar terhadap stabilitas ekonomi menjadi ancaman nyata. Selain itu, stabilitas nilai tukar rupiah menjadi tantangan utama di tengah tekanan eksternal yang semakin kuat akibat defisit neraca pembayaran yang melebar dan tekanan dari cadangan devisa. Pelemahan rupiah dapat memperburuk inflasi impor dan meningkatkan beban pembayaran utang luar negeri, menimbulkan risiko-risiko yang berpotensi menggoyang fondasi makroekonomi di Indonesia secara keseluruhan. Dalam konteks ini, koordinasi yang erat antara kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah sangat krusial. Pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah-langkah fiskal yang bijak seperti penyelesaian subsidi dan bantuan sosial yang tepat sasaran untuk menjaga daya beli masyarakat dan konsumsi domestik, sehingga tekanan inflasi tidak menimbulkan kontraksi ekonomi yang tajam. Sinergi kebijakan makroekonomi ini penting untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nilai tukar, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional dari gejolak eksternal yang berat. Peluang percepatan transisi energi terbarukan, krisis energi global yang dipicu oleh penutupan jalur Selat Hormuz tidak hanya memberikan dampak negatif yang signifikan, tetapi juga membuka peluang strategis bagi Indonesia untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan sebagai bagian dari upaya diversifikasi dan ketahanan energi nasional. Ketergantungan Indonesia pada impor minyak dan tinggi menjadi tantangan utama yang harus diatasi dengan langkah-langkah konkret menuju sumber energi yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, diversifikasi sumber energi menjadi sangat penting. Energi terbarukan seperti panas bumi, tenaga surya, dan bioenergi harus diprioritaskan sebagai solusi jangka panjang yang berkelanjutan atau sustainable dan mampu memperkuat stabilitas ekonomi nasional. Program ini transisi energi nasional yang ditunjuk untuk mengurangi ketergantungan pada minyak impor makin dipercepat sebagai respon terhadap krisis ini. Contohnya, permintaan biodiesel berbasis kelapa sawit semakin meningkat seiring dengan implementasi program mandatori B30 dan B40 yang mendukung energi nabati dan bauran energi nasional. Selain itu, pengembangan energi baru terbarukan seperti panel surya, panas bumi, dan mikrohidro mendapat perhatian serius meskipun banyak menghadapi tantangan berupa investasi awal yang tinggi dan kebutuhan dukungan kebijakan yang kuat, serta koordinasi lintas sektoral.
Namun demikian, peluang dan untuk menciptakan sumber energi yang lebih ramah lingkungan, mandiri secara ekonomi dan berkelanjutan memang menjadi jalan baru yang harus ditempuh Indonesia sesuai dengan komitmen internasional dalam mitigasi perubahan iklim. Dengan demikian, krisis energi ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk mendorong percepatan agenda transisi energi yang tidak hanya mengurangi risiko ekonomi makro akibat fluktuasi harga minyak, tetapi juga memperkuat ketahanan energi nasional yang berkelanjutan, serta mendukung pencapaian target iklim global. Rekomendasi kebijakan pemerintah Indonesia harus mengambil langkah-langkah strategis yang komprehensif untuk menghadapi krisis energi yang dipicu oleh ketidakpastian di kawasan Selat Hormuz. Prioritas terutama adalah mengedepankan diversifikasi sebagai sumber impor minyak untuk mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi pasokan global. Selain itu, percepatan pengembangan energi baru terbarukan harus dilakukan secara masif sebagai bagian dari agenda transisi energi nasional yang bertujuan mencapai ketahanan energi yang mandiri dan berkelanjutan. Peningkatan produksi minyak dan gas domestik menjadi fokus penting untuk mengurangi ketergantungan pada impor, disusul dengan efisiensi dan reformasi sistem subsidi bahan bakar yang lebih tepat sasaran demi mengurangi beban fiskal sekaligus melindungi kesejahteraan kelompok rentan masyarakat. Penataan kembali subsidi harus diarahkan untuk menargetkan langsung kelompok yang paling membutuhkan, sehingga subsidi dapat memberikan manfaat optimal tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap anggaran negara. Penguatan cadangan strategis minyak dan juga esensial agar Indonesia memiliki buffer supply di masa krisis. Di samping pengembangan infrastruktur maritim yang mendukung kelancaran distribusi energi nasional, diplomasi internasional yang intensif dan efektif untuk menjaga stabilitas kawasan Selat Hormuz juga menjadi kunci penting dalam mengurangi resiko gangguan pasokan energi. Rekomendasi kebijakan lebih rinci meliputi meningkatkan diversifikasi energi secara menyeluruh melalui pengembangan sumber energi terbarukan dan alternatif di tingkat nasional maupun daerah, sehingga memperkuat bauran energi nasional secara berkelanjutan. Penataan ulang subsidi energi agar lebih efisien dan tepat sasaran, mampu menurunkan beban fiskal negara tanpa mengorbankan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Meningkatkan pengelolaan cadangan energi strategis dan pembangunan infrastruktur yang memperkokoh ketahanan suplai energi nasional. Koordinasi sinergis antara kebijakan fiskal dan moneter yang responsif dan adaptif terhadap perubahan dinamika ekonomi global dan domestik, seperti pengaturan suku bunga dan pengendalian inflasi secara seimbang. Terakhir adalah mendorong investasi dan inovasi teknologi di bidang energi baru yang efektif dan berkelanjutan untuk menciptakan ekosistem energi masa depan yang resilient dan ramah lingkungan. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan ini tidak hanya penting untuk membendung resiko krisis energi dan fluktuasi harga minyak, namun juga menjadi fondasi kokoh dalam membangun ketahanan energi nasional yang lebih mandiri, keberkelanjutan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Penutupan Selat Hormuz menimbulkan ancaman serius yang berdampak besar pada kondisi makroekonomi di Indonesia di tahun 2025 ini. Dampak tersebut sangat terasa pada aspek inflasi yang meningkat akibat tekanan harga minyak dunia yang melonjak tajam dan serta beban fiskal yang membengkak karena kenaikan subsidi bahan bakar. Selain itu, neraca pembayaran negara mendapat tekanan signifikan akibat peningkatan biaya impor minyak, sementara sektor industri mengalami gangguan akibat kenaikan biaya produksi dan logistik. Situasi ini menuntut adaptasi strategis kebijakan ekonomi makro yang responsif dan terintegritas antara kebijakan fiskal dan moneter dan energi demi memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Krisis akibat penutupan Selat Hormuz juga menjadi momentum penting untuk mendorong pembaruan sistem energi nasional menuju agenda transisi energi yang lebih berkelanjutan dan mandiri. Melalui reformasi struktural dan kebijakan energi dan kebijakan ekonomi makro, Indonesia dapat mengurangi resiko eksternal dari fluktuasi harga minyak dan ketidakpastian pasokan energi di pasar global. Adaptasi kebijakan yang cepat dan tepat
dengan menekan pada pengembangan energi terbarukan serta penguatan ketahanan perekonomian akan menciptakan ruang bagi Indonesia untuk bertransformasi menjadi ekonomi yang lebih resilient, inovatif, dan ramah lingkungan. Dengan demikian, meski krisis Selat Hormuz memberikan tekanan signifikan, hal ini seharusnya juga dilihat sebagai peluang strategis untuk melakukan inovasi dan transformasi ekonomi yang dapat memperkokoh fondasi pertumbuhan berkelanjutan Indonesia di masa depan. Kebijakan yang sinergis dan adaptif akan menjadi kunci keberhasilan negara menghadapi tantangan tersebut, sekaligus membuka jalan baru bagi ketahanan ekonomi dan energi nasional. Demikianlah paparan saya mengenai dampak penutupan jalur Selat Hormuz terhadap kebijakan ekonomi makro di Indonesia pada tahun 2025. Dari analisis yang kita bahas, dapat disimpulkan bahwa kondisi geopolitik dan dinamika pasar energi global memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas dan kebijakan ekonomi nasional kita. Oleh karena itu, kebijakan yang adaptif dan antisipatif menjadi sangat penting untuk menjaga pertumbuhan dan kesejahteraan bangsa. Saya Ari Kurniawan, dengan NIM 4312411009. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.